A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin kita bahas tentang lakukanlah hal yang berbeda. Masih ingat logika yang saya kasih, analogi tentang seekor kucing yang mengejar tikus. Tikusnya lompat-lompat, kucingnya lompat-lompat. Tikusnya masuk kamar, kucingnya masuk. Tikusnya ke ruang tamu, kucingnya juga ke ruang tamu. Kucingnya sangat fokus dengan apa yang dia kejar. Tapi orang yang melihat menganggap kucing ini kucing gila. Kucing ini kucing apa? Kucing gila. Kucing ini kucing bodoh. Kenapa disebut kucing gila atau kucing bodoh? Ya karena dia ngejar sesuatu yang tidak nampak. Siapa yang tidak bisa nampak? Yang tidak bisa nampak adalah orang lain. Kucingnya nampak tak? Kucing nampak, dia lihat. Tapi si orang sekeliling kucing tidak bisa lihat apa yang dilihat oleh tikus. Maka analogi perumpamaan ini Allah bilang di dalam Al-Quran, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ini udah sering saya bahas, setiap lewat juz 2 pasti gini. Nah, saya mau kasih tahu abang kakak yang memilih jalan dakwah, yang memilih untuk beramal soleh, yang memilih untuk berbuat baik, siap-siap akan dibilang atau dianggap sebagai orang gila. Ngapain sih subuh-subuh pakai baju rapi-rapi? Ngapain subuh-subuh datang ke masjid ini apa? Oh, udah ikut SMK. Kata yang udah ikut. Orang lain bilang apa? Tak ada kerjaan, dokter kok ikut SMK tiap pagi. Udah pintar. Kata orang. Kata Pak Dokter, enggak, saya tidak pernah ngerasa diri saya dokter. Biasa saja. Maka teman-teman akan selalu berbeda sudut pandang kita dengan orang kebanyakan. Bukankah nanti di neraka juga para ahli neraka itu akan mengemis-ngemis kepada Allah, minta dibalikkan ke dunia supaya bisa balik ke surga, balik ke dunia? Kata Allah, tak bisa. Tidak bisa. Nanti ahli surga yang sedang duduk-duduk nongkrong di surga, mungkin ada kafe, mungkin wallahu a'lam. Kira-kira dia akan mentertawakan ahli neraka tak? Di Quran itu disebutkannya. Iya, mereka akan mentertawakan ahli
neraka. Dan perbedaan itu juga yang membuat antum hari ini dianggap aneh, tidak disukai. Ya gimana ndak aneh, subuh-subuh berdandan, pakai mukena rapi-rapi. Sekarang masih enak, ada alasan untuk munzalan. Oh iya, adalah yang kenal munzalan. Dulu kau kemana? Munzalan. Apa tuh katanya? Apa tuh? Mana ada orang sholat situ? Memang tak ada. Yang ada angsa ya. Sesekali adalah lewat anjing itu. Binatang ya maksudnya. Saya cerita binatang nih, bukan marah-marah. Pakai jas dalam gang, aneh. Saya suka. Ya memang itu konsekuensinya kena omongan orang. Nah antum baru memulai kebaikan terus baperan, meraju, ngambek, masuk parit apa? Siap nggak tuh terima omongan tak enak gitu dari orang? Iya ke? Seberapa siap tuh? Hah? Kena omongan di belakang pernah? Kena omongan di depan? Di depan mata tuh pernah nggak? Kena tunjuk-tunjuk mukanya. Saya di sini, ada duduk di sini. Tiba-tiba ada orang, saya nggak, masih udah kecil lah ya. Kan wildan nasyiban. Ditunjuk muka saya. Abang tuh gini di depan forum besar. Terus ada satu orang banting pintu, pintu dibanting, menunjukkan protes dan tidak suka sama saya. Terus saya memilih diam ya. Coba 2022 nih. Kalau enggak kita rata kan dia, muka hidung rata. Beda apa? Beda kesadaran. Nah, Universitas Kehidupan yang kita launching kemarin, UK itu kan, ini kan bicara tentang Universitas Kehidupan. Bicara apa kita? Bicara hidup dan kehidupan. Nih loh. Ini yang kemarin logonya menang, alhamdulillah. Mana? Oh enggak nampak foto. Apa Universitas Kehidupan itu? Belajar cara merespon. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Kakak cantik tapi akhlak jelek, tidak menarik. Abang ganteng tapi sombong. Kan sing itu bernyanyi, song itu lagu, belagu sombong. Apa belagu tuh? Bayangkan kakak cantik, abang ganteng, terus sopan luar biasa, alatnya baik, ya Allah, orang tuh suka tuh, kan panjang. Yang lebih parah tak tahu dia sudah jelek, betingkah sombong, wih, itu masuk parit tuh pas sekali tuh. Tunjamkan mukanya dulu, jadi yang masuk tuh kepalanya dulu, kaki di atas. Kau ganteng, cantik, rendah hati, orang hormat. Maka saya bilang antum yang pakai mobil bagus hari ini, ketika punya alat baik, masya Allah, itu orang tukang parkir doa panjang doanya. Walanabluwannakum, kami pasti akan siapkan, kata Allah, pasti akan uji. Bisyai'in, syai' menunjukkan sedikit, secumil, seupil. Apa? Minal khawf. Nomor satu pujiannya
Apa ujiannya? Khauf. Ada jomblo di sini? Masih ada makhluknya? Ada tidak rasa takut? Ada. Makanya komplain terus hidupnya tiap hari. Tak punya kerja, minta kerja, dah punya kerja, komplain. Pasangan kerja, tak punya kerja, weh pokoknya komplain terus. Apa tuh? Khauf. Pengen nikah, pengen dapat jodoh, pengen dapat ini. Begitu dapat jodoh, takut lagi. Nanti kena tanya orang, udah hamil belum, udah hamil belum, udah hamil belum, udah hamil belum, udah hamil belum. Takut. Begitu udah punya suami, takut lagi istrinya kena ambil, suami kena ambil orang. Takut istrinya selingkuh, takut lagi, malah dia takut. Nanti kalau suami saya pensiun Ustaz, nanti AC-nya siapa yang bayar Ustaz, cicilannya siapa? Bila suami kakak pensiun? Masih 20 tahun lagi Ustaz. Masya Allah, suaminya pensiun 20 tahun lagi, sekiannya dari cicil dari sekarang. Inilah teler namanya. Ya bu, apa ujian pertama? Khauf. Takut. Ada yang takut itu bagi kita receh gitu. Takut jerawat, takut berkerut, takut gendut, tapi hobi makan. Apa hobinya? Takutnya apa? Cita-cita kurus, hobi makan. Bahasa Arabnya mustahil. Apa bahasa Arabnya? Khauf. Nanti kalau saya dipecat gimana? Kalau saya berhenti gimana? Belum terjadi. Tapi ini masih dalam tahap wajar khauf itu. Ada yang lebih gila lagi, namanya hamun. Apa namanya? Hamun. Ha besar, mim, hamun. Apa itu hamun Ustaz? Hamun itu adalah rasa takut yang hadir tidak jelas dari mana, dan itu datang dari iblis, dari setan. Rasa takut yang berlebihan. Kalau bahasa anak zaman now, overthinking. Apa? Overthinking. Nanti kalau followerku hilang, matilah follower dari Tuhan. Kok gak ada yang nge-like ya sekarang ya? 20 paket habis. Setelah posting tak ada yang nge-like, dia sama mamanya ya yang nge-like. Like dijadikan barometer kebahagiaan. Viral atau tak viral, di-repost enggak, ada yang repost enggak, berapa view. Saya bilang sama budak-budak, posting tiap hari itu wajib. Viral bonus. Itu cara berpikirnya. Viral jadi tujuan, matilah. Begitu viral bahagia, begitu tak viral stres. Mana yang katanya smartphone for smart people tuh? Wah, aku di unfollow sama dia, baper 2 minggu. La ilaha illallah. Masalah nggak? Masalah nggak? Bagi orang yang belum belajar ilmunya, itu masalah besar. Maka Kiai Hasan ngolok-ngolok dunia sosmed itu dibilangnya spiral, bukan viral, spiral. Dia olok-olok ya sama Kiai Hasan sosmed. Apa ini kata beliau? Tunjuk-tunjuk. Ini video Kiai biar dipost di Instagram. Tapi jangan rubah-rubah saya ya. Saya boleh tetap ngomong apa adanya kan? Wala nabluwannakum bisyai' syai'un minal khauf. Ayo ikut saya. Ambil kata-katanya. Saya bilang sama Umar kan, belajar di SMK atau belajar mengambil kosakata Al-Qur'an. Ambil terminologi yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Bisyai'in minal khaufi. Ayo. Bisyai'in minal khaufi. Bisyai'in. Bisyai'in. Apa bisyai'in artinya? Yuk, dulu waktu zaman saya di kantor, pagi-pagi itu ilmu al-mufradat. Ini ada guru saya, Ustaz Alfian. Ya, so, ilmu al-mufradat, so, belasawah.
Jadi pagi-pagi itu qalidu ba'di, ikut sesudah saya, bisyai'in. Bisyai'in itu artinya baru sedikit teman-teman. Dan itu namanya khauf. Pasti secuil rasa takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Jadi syai itu, khauf itu adalah sesuatu yang belum terjadi, tapi masih dalam batas yang wajar. Ada yang tidak wajar, berlebih-lebihan, lebay kalau kata anak sekarang, overthinking. Nanti kalau aku kegendutan gimana ya? Nanti kalau aku kelebihan lemak gimana ya? Nanti kalau pipi aku berkerut gimana ya? La ilaha illallah, mati lagi kayak gini. Ente, saya bilang sama budak-budak yang laki-laki, kalau kita mau nikah, mumpung belum nilai, saya kan belum punya calon. Jomblo tapi belum punya calon. Hah? Ada? Ridwan angkat tangan, entah. Bahasanya air dari masjid. Ya. Antum-antum yang hari ini jomblo dan belum punya pilihan, belum menentukan pilihan, saran saya kalau mau pilih perempuan, ini laki-laki dulu ya, saya mau laki-laki. Laki-laki pilih perempuan yang mau jadi ibu. Itu dulu spek nomor 1. Pastikan dia mau jadi ibu buat anak-anak kalian, karena kalian tak bisa hamil. Laki-laki, benar juga. Tapi kok perutnya besar-besar? Itu tas, ya, goodie bag. Apa spek nomor 1 kalau cari perempuan? Pastikan dia mau jadi ibu, siap hamil. Kenapa saya bilang begitu? Saya menyederhanakan bahasa supaya anak muda biar paham. Kita jangan cari model gitu. Model itu apa? Sibuk ngurus buku, pedicure, manicure, filter. Wajah itu dirawat, bukan diedit. Wajah itu apa? Bukan diedit. Sekarang kami nggak edit, koleksi filter. Oh iya. Nanti kita punya anak, dia tak sempat, tak mau dia ngurus anaknya, ngurus buku dia. Aduh, ketika aku kata, aku ketemu sama saya lagi. Nanti apa perawatan aku jadi rusak. Kok ada lah kayak gitu. Ketemu ya depan muka saya. Gitu doang kan, gitu selesai tuh otaknya. Tapi kita yang laki-laki, jadi laki-laki sejati gitu loh. 2 syaratnya kan, faddolah. Jadi apa? Astagfirullahaladzim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu dikasih kelebihan sama Allah karena ada 2 syarat. 1, ada fadl, punya kelebihan. Baca Qur'annya lebih bagus, ibadahnya lebih taat, ya kan? Kemudian punya mental pantang menyerah. Nah, itu namanya fadl, kelebihan. Bisa menahan emosi. Makanya laki-laki dikasih Allah hak untuk menceraikan perempuan. Karena kalaulah seandainya hak talak itu ada di tangan perempuan, oh betapa orang laki-laki tiap detik cerai, duda. Gara-gara piringnya bisa cerai kok dia tak cerai. Bukan di sini. Di mana? Samudra. Kau yang di belakang tuh? Hah, sebenarnya apa? Tapi yang di belakang tuh namanya? Wangi kan? Nggak ada. Jadi laki-laki harus punya fadl. Masih bisa latihan huruf ro, huruf ta, zal. Masih ada waktu latihan. Belajar ilmu public speaking, belajar ilmu ini, tahu caranya benar. Mohon maaf ya, sorry. Saya S2 Kuala Lumpur.
International Campus. Teman-teman saya dengan izin Allah dari 115 negara seluruh dunia waktu di Malaysia itu. Tapi saya pulang dari kampus, saya jualan pembalut di tengah-tengah TKW, tenaga kerja wanita. Orang Indonesia, anak Medan, anak ini beberapa sudah pada menikah dan alhamdulillah sekarang tetap jadi saudara saya gitu, anak-anak itu. Dan alhamdulillah tadinya mereka tidak pakai jilbab, sekarang pelan-pelan saya kenalkan sama Bunda aja ini sekarang pada berjilbab semua. Sudah pada menikah dan sekarang masih nonton SMK beberapa tuh. Saya masih ingat teman-teman ini. Mereka tuh saksi saya jualan pembalut. Kena olok-olok lah. Dan saya hafal yang siang berapa senti, malam berapa senti. Mana yang basah, mana yang pakai air tumpahan. Dan saya tidak gengsi. Saya jualan Quran Syamil dulu namanya Miracle 23. Saat itu yang penting saya dapat keuntungan, ada margin dan itu halal, saya tidak nipu orang. Karena tadi kan berpindah dari guru ngaji kampung ke jualan itu. Karena di situ saya ngerasa saya dapat ngajar, tapi kok rasa-rasanya niat saya jadi bergeser ya, bukan lagi man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Bukan lagi berpikir ngajar lillahi ta'ala supaya orang bisa paham Quran, tapi gimana dengan ngajar ngaji aku bisa dapat duit. Akhirnya Allah tampar saya. Jadi jangan dipikir antum ada di masjid pasti baik. Dah. Dulu mungkin kita berpikir lingkungan Ustaz. Menurut saya tidak sepenuhnya lingkungan. Kalau orang itu memang aslinya baik, dia masuk comberan. Pernah lihat mutiara di dalam laut atau mungkin berlian gitu, lemparkanlah ke comberan, diambil orang enggak? Ada comberan kan di belakang sini kan, terus ada cincin berlian jatuh gitu, harganya 300 juta, kira-kira diambil enggak? Kata orang Melayu dikerepuk, diambil enggak? Kotor loh, banyak kotoran, bau, apa kata orang tak peduli, berlian 300 juta, bila perlu sewa alat berat, ambil situ. Cuma alat berat masuk situ ya. Dicari sampai dapat, itu berlian masuk dalam comberan. Lingkungannya busuk, dia tetap berlian. Asia, bukan Asia kan? Asia. Di mana dia? Di istana Fir'aun. Abu Jahal, Abu Lahab, lingkungannya Rasulullah kan, circle-nya Nabi Muhammad kan. Jadi Islam enggak dia? Enggak. Jadi jangan GR kita yang sudah dalam masjid udah pasti baik, belum tentu juga bos. Memang betul circle lingkungan membuat kita jadi lebih baik, tapi itu salah satu faktor sih. Coba lihat antum lihat Quran, buka isi Al-Quran ini, buka isinya semua dan lihat bagaimana Asia tetap jadi solehah walaupun di istana Fir'aun. Bagaimana istri Nabi Nuh mengingkari Allah walaupun suaminya seorang nabi. Bayangkan betapa sedihnya Nabi Nuh ketika melihat Kan'an tidak mau ikut kapal. Saat itu Nabi Nuh melihat yang masuk kapal justru malah binatang-binatang. Betul nggak? Apa yang sedang kita lakukan hari ini, teman-teman, pasti selalu salah di mata orang yang tidak paham. Betul kan? An-nasu itu di kaidah.
SMK November. Rumusnya gini. An-nasu. Oh. Apa bacanya? Bisa baca nggak? Kalau nggak pakai harokat. Yang jawab yang baca saya gitu, bisa lah. Coba yang satunya tuh Baitul Masjid tuh. Bisa baca nggak? An-nasu a'da'u ma jahil. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Sayaqulu sufaha. Nah, apa sih mereka pindah kiblat tuh? Ngapa sih mereka tuh tahu putar-putar? Ngapa bahas 7 kali? 1 kali ya diskon pada waktu. Mana gak Allah tahu gitu. Bilang ya udah gitu, udah 7 kali. Sofa marwah ribet sekali sih. Sofa sekali dah, marwah selesai. Gunting rambut seorang, mana gak ada yang tahu? Siapa yang udah pernah umroh kemarin? Yang udah pernah umroh berapa orang? Sini. Berapa kali antum tawaf? Boleh gak sekali ya gitu? Mana gak tahu? Gak ada tandanya kok. Ujian apa bah Islam ini? Ujian ketaatan. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu menjadi musuh bagi hal-hal yang dia tidak ketahui. Maka begitu dia tidak tahu, dia pakai ilmu apa nih? Dia pakai ilmu sok tahu. Ilmu sok tahu itu namanya prasangka. Kira-kira. Apa namanya ilmu sok tahu itu? Bahasa Qur'annya apa? Iyattabi'una illa dhanna. Hari ini hari apa? Hari Kamis. Tadi imam sujud tilawah. Mungkin dikira imam hari ini hari. Nggak tahu saya mau tanya dulu sama imamnya. Saya nggak mau pakai prasangka. Oh Pak Imam, hari ini Jumat Kamis. Memang sengaja sujud tilawah hari ini. Oh bagus. Saya kira lupa hari. Hah? Ibu-ibu nggak sujud tilawah ruku ibu-ibu. Cuman tuh imam tuh dosa tak kira-kira tuh. Bilang lah, Bu, sujud tilawah ya Bu. Pas sujud tuh bilang gitu loh. Kan bingung tuh. Kalau ada video tuh, panik gak? Panik lah. Nah, itu imamnya yang nanggung. Saya tidak nanggung. Kan saya tahu. Hari Kamis sujud tilawah. Biasa Jumat sujud tilawah. Tapi tidak boleh marah saat dia, tidak marah. Ya namun juga anak-anak kan. Yang kasih ini ibu, cuman sholat ini kita batal kan? Begitu sujud, gimana ibu tadi bubar sholatnya jadi ini? Ruku, ya kan? Terus begitu tata jafa junubum, akan bingung tuh. Akhirnya
berdiri lagi lah, ya kayak di sontek-sontek, salah. Oi, salah. Untung tak minang kocek emang ini parah ini. Hari ini parah ini. Nah ini ada yang lebih parah lagi. Saya tahunya sujud syukur Ustaz. Sujud syukur. Betul. Mau jamaah ini makin hari makin pintar ya. Coba tengok ya. Saya nengok komen ini untuk monitoring fungsinya. Kenapa saya baca komen? Ini untuk sekaligus juga melatih konsentrasi. Terpengaruh tak sama ini? Kalau ada yang baik-baik saya ambil, saya baca. Kalau enggak skip. Pernah saya fokus sama jamaah, konsentrasi betul. Mukanya itu ya. Kadang-kadang materi itu bisa berubah gara-gara nengok komen ini. Ada inspirasi dari sini. Nanti komen lagi, Ustaz kok tak pernah nyapa kami udah keluar kota. Salah gitu. Anda tahu dunia beginilah dia. Maka tengok. Ada yang lebih lagi, sujud sahwi Ustaz. Dah sujud syukur, sujud sahwi. Sujud apa kita tadi tuh? Baca ayat as-sajdah. Namanya sujud tilawah. Ya Allah, Masya Allah. Dah. An-nasu, ayo ikut kaidahnya. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan menjadi musuh terhadap sesuatu yang tidak dia ketahui. Jadi kalau dia tak tahu, dia pakai ilmu dia, ilmu insting, naluri manusianya keluar. Begitu dia tak tahu, dia akan pakai ilmu apa? Nama ilmunya apa? Ilmu sok tahu. Ilmu sok tahu itu pakai rumus kira-kira, pakai rumus prasangka, kayaknya apa? Kayaknya, sepertinya. Maka saya bilang rumput tetangga selalu lebih hijau, bos. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Tapi orang lupa kalau rumput tetangga yang hijau itu adalah rumput sintetis. Udah enak di musola nih, banyak sekali aturannya. Ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Keluar deh. Begitu keluar dari musola, nyesal. Mau masuk lagi, tidak ada maaf bagimu. Kau keluar ya. Mau masuk lagi, screen lebih ketat. Sorry ya, keluar. Saya bilang sama semua SPA, semuanya siapa? Semuanya. Siapapun kau, siapapun ente, keluarlah. Mau masuk lagi, sorry, screen lebih ketat. Ngulang lagi dari jadi jam mumpung udah jadi SPA, saran saya istihoroh keluar ya, jadi laki-laki itu. Paham? Jangan merasa sok dibutuhkan. Pondok ini mesti tak perlu kau. Dengar semuanya? Dari mulai wakil pengasuh pusat, SKK sampai bawah, seluruh Indonesia. Jangan merasa sok dibutuhkan. Tak ada kau, pondok ini mati. Terus pondok ini termasuk saya, teman-teman. Dan saya udah bilang sama diri saya berkali-kali, kalau aku tingkah cerewet ini itu banyak komplain, kick out ya, remove cepat. Kamu ikut taat, tak marah, enggak lapar. Tadi malam belum makan. Antum makan
melihat kehidupan dunia ini seolah di sana lebih enak, sana lebih enak, sana akan lebih. Sudah kasih tahu sikap saya. Hari ini saya dikasih amanah untuk jadi pengasuh di sini. Belum jam 6 sekarang udah pakai aturan, udah mau jam 6 itu, mau jam berapa itu. Suka ya, mau marah-marah ya, tegas-tegas ya. Kalau yang udah lama ngikut saya ini paham, dia bisa ketawa, bisa ngangkat suara, bisa. Karena yang saya benci bukan orangnya. Apa yang dibenci? Sifatnya. Kau tak tahu diri namanya. Kau tak tahu ke pondok ini udah banyak sekali nikmat yang Allah kasih. Orang-orang lama tahu gimana muzalan dulu, gimana muzalan sekarang. Amat sangat banyak nikmat yang Allah kasih untuk pondok ini. Amat sangat banyak. Kita baru datang sini. Nikmat Allah banyak sekali untuk pondok. Maka saya kalau sama Toya duduk berdua, kadang-kadang duduk gitu ngobrol sama Toya naik mobil, terus saling toleh-toleh gitu. Nggak ada ngomong apa-apa, cuma noleh-noleh muka Toya. Toya, lumayan kan Toya kita di sini sekarang. Betul atau Haji? Lina memang. Banyak nih atau Haji. Tak nyangka gitu atau Haji. Betul atau ya? Saya pun tak nyangka atau ya. Betul kata orang. Tak ada orang sudah dalam sholat di muzalah. Kalian sholat di muzalah orang Bangka, orang Jogja, Jakarta, orang Surabaya, Tanjung Hulu. Jelas pondok ini dimulai dengan ta'adud, masjid ini dimulai dengan ta'adud. Kita berbuat karena ada saya. Pas saya nyuruh ikut taat, saya tak nyuruh tak ada taat. Disuruh sama yang lain tak mau ikut. Oh, tak tempelin ini. Jadi dia bukan lillah kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bohong, palsu. Dia bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana ada? Kau ada aku baru kau baik, tak ada aku kau tak baik. Berarti kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya lil Luqmanil Hakim, lil pengasuh. Syirik. Sudah bilang, tak boleh percaya saya. Kita sudah selesai di fase ini. Ada saya dapat kemarin. Di mana saya dapat? Mudah-mudahan bisa ya. Saya suka dan tertarik sama ini. Mudah-mudahan bisa masuk. Nah, ini. Coba tengok. Ini saya dapat dari belajar jadi pengusaha, tempat belajar bisnis online. Saya sedang on the way untuk masuk ke zona ini. Mudah-mudahan kita bisa masuk di zona ini. Ya, aku sudah berada di fase tidak butuh pengakuan orang lain untuk bahagia. Nggak perlu pakai baju mahal untuk pamer. Nggak perlu
perlu nongkrong di kafe untuk kelihatan keren. Nggak ambil hati kalau ada yang ngomong nyakitin. Dan nggak perlu pujian orang lain untuk merasa berharga. Ini ada pertanyaan bagus. Ustaz, apa itu khauf? Apa itu roja? Khauf, rasa takut dalam batas yang wajar. Rasa takut misalnya, takut kita nih misalnya nanti meninggal tidak husnul khotimah, takut kita tidak istiqomah dalam kebaikan. Itu khauf dalam batas wajar, boleh. Yang tidak boleh hamun. Hamun itu ketakutan yang berlebih-lebihan. Overthinking. Nih nengok orang lewat, jangan-jangan dia mau bunuh saya. Nah, itu hamun namanya. Lebay. Apa? Jangan-jangan nanti dia menemukan saya di belakang. Belum kejadian, dia sudah ketakutan gitu. Nah, itu namanya khauf dalam batas kewajaran. Tapi kalau roja, ar-roja itu harapan. Misal, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku bersama orang yang saleh. Itu roja. Rojaun. Apa rojaun? Harapan, doa. Orang kapitalis, orang yang tidak paham menyebutnya target. Target kita sekian juta, target kita sekian miliar. Kalau orang yang punya iman akan mengatakan doa. Dia pikir kerja kerasnya akan menghasilkan. Tidak begitu, Ferguson. Berapa banyak orang yang kerja keras tetap masuk harga? Ada yang pernah kenal tak orangnya? Tahu tak? Udah kerja keras saya masuk harga juga? Ini ada orang di depan. Khauf itu ketakutan dalam batas yang wajar. Yang ketakut dalam berlebih-lebihan itu namanya hamun. Apakah hamun bisa hilang, Ustaz? Bisa. Gimana caranya, Ustaz? Doa, minta sama Allah. Saya bilang amalannya 2 minimal. Perbanyak istighfar dan perbanyak a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kenapa tuh kalau lihat saya ngomong pakai ta'awuz dulu. Karena di dalam TikTok, Instagram ini juga ada setannya. Setan popularitas, setan like, berapa yang view, berapa yang nonton. Itu setan semua perasaan itu. Bergeser niatnya, maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalaupun saya baca komen, lihat komen, lihat kalau ada yang pertanyaan yang nanya dan pertanyaannya bagus, bisa saya jawab gitu. Tapi tidak semuanya harus saya jawab. Makanya dulu awal TikTok kan marah-marah dia, jangan live dong Ustaz. Kalau nggak mau jawab, siapa yang mewajibkan live harus jawab? Aku ngajar di sini live ini supaya dia nonton. Kalau ada yang mau nonton, enggak juga ada masalah. Satu orang pun yang duduk depan saya tetap saya ajar, karena ngajar SMK ini udah dari 2012. Saya ngajar di sini udah dari 2012. Cuma baru live ini baru 2 tahun terakhir ini. Berkahnya corona ini kan. Nah, hamun ini takut yang berlebihan. Maka sekarang ada istilah generasi stroberi. Apa namanya? Apa tuh generasi stroberi? Cantik, mengkilat, glowing. Itu bahasa sekarang tuh apa? Glowing, bening, dan pusing. Sedikit pusing, kena unfollow pusing, kena blok pusing. Generasi strawberry. Senggol sedikit jatuh. Lemah betul mentalnya. Nggak bisa fight gitu, nggak bisa. Nggak ada mental berjuang.
gagal sekali. Coba tengok yang kemarin viral-viral masalah judi online, masalah investasi. Dia yang invest, dia yang deposit dalam kondisi sadar enggak? Waktu untuk diam. Ada enggak yang bangsat-bangsat tuh yang, kalau bangsat tuh bahasa Melayu itu curang, ceplos. Wih, kau ini main bangsat. Kalau di Pontianak gitu, mana nih? Teman kecil saya. Ya tadi main waktu kecil-kecil di. Kalau main guling, oh di WC. Kau ini main bangsat. Kalau Melayu itu bangsat itu main curang. Tangannya di sini, terus maju ke depan. Itu namanya main bangsat kalau versi Melayu. Udah. Jadi kalau menang, diam. Ada di komplain. Begitu dia kalah, cuapin kemana-mana, gitu lah. Maka agamanya apa? Benar kan Quran bilang. Agama ontologi. Allah tidak pernah salah jelaskan ke Quran. Kita yang lupa buka gitu. Nah, balik lagi ya tadi ya. Kita ada di fase tidak butuh pengakuan orang lain untuk bahagia, tidak perlu lagi pujian orang lain untuk merasa kita ini berharga, tidak perlu lagi pakai baju mahal untuk pamer. Saya bilang, nah sebut merek ya, mobil warna oranye. Mobil itu bukan mobil saya, mobil ini mobil punya orang. Akadnya wakaf manfaat. Tidak ada saya tutup-tutupi, tidak ada saya bilang itu mobil saya, tidak pernah saya bilang. Izul boleh pakai, Ridwan boleh pakai. Udah saya jadi waktu itu tak mau. Bis darit katanya. Apa? Mobil warna oranye itu apa? Di kacamatanya Bunda apa? Bis darit. Orang pengen naik mobil oranye. Nah, cari nanti mobil oranye mau jalan, tengok nanti mobil aku tuh. Parkir kita pakai mobil bis darit itu di depan Serdang situ. Toko apa kita berhenti? Bukan butik, toko lelong. Baju yang jual kemeja warna putih 100.000 dapat 2, kadang dapat 3 tergantung kondisi. Ibu yang datang bingung, alamak Ustaz, ngapus. Ini ada yang nanya nih, bis apa Ustaz? Tengok yang lanjut. Bingung, ibunya bingung. Ustaz, malu kami Ustaz. Kok ibu yang malu? Saya bilang, ibu jualan baju kan? Iya, ibu nak curi kan? Enggak Ustaz lagi di sini. Emang tak boleh, saya bilang. Saya bilang santri-santri saya, anak-anak saya banyak tak bisa, tak punya baju bu. Saya bantu milihkan. Pilih. Dapat satu baju yang memang pas ukuran saya, beli. 40.000 saya pakai bajunya. Jam tangan Casio, merek apa tuh? Bolex, apa namanya? Mobilex, apa gitu lah punya jam tangan itu. Yang tangan merek itulah. Jam tangan harga segitu kan? Molex namanya kan. Nah, kemeja harga 50.000. Pakai jas, ikat pinggang harga sekian. Gitu-gitulah. Kita ketawakan ya dunia ini gitu. Sedekah akbar saya pakai sepatu harga 27.000. Sengaja saya pakai sepatu itu untuk ingatkan diri saya. Lukman, kau dulu pernah sepatu susah. Saya ada sepatu yang harganya 100.000 sepatu yang sebelahnya ya harganya sekian ada deh. Tapi saya akhirnya ketawa gak, ngebodohkan diri saya gitu ya. Saya gak mau tahu orang. Iya, sepatu tuh mahal udah tuh. Tetap ada kaki tuh. Gak bisa digantung di telinga itu. Ada yang mau pakai sepatu di telinga? Gak ada, benda-benda di kaki semua. Gak perlu pakai baju mahal untuk pamer kan? Pengen. Kecuali, saya bilang kecuali ketika saya datang turun
turun perang, ketemu sama orang-orang yang imanuhum fi a'yunihim, imannya fi iPhonihim. Di mana imannya? Imanuhum fi iPhonihim. Jadi kalau mau nengok orang keren atau enggak, kaya atau enggak, susah nengok handphone. Kalau dia masih pakai merek-merek makanan, siomay, ya, nah, itu dianggap miskin. Nah, makanya saya akhirnya, oh begini cara mereka nengok orang. Jadi kalau mau tukar nomor handphone tuh harus tengokkan dulu tuh, apa sih gambar buahnya, semangka tuh, buah kedondong. Nah, harus tengokkan ininya dulu gitu. Apa berapa tadi nomornya? Berapa nomornya? Gitu. Harus gini orang sekarang tuh. Saya lajakan sekali. Berapa memorinya? Berapa memorinya? Oh, 126, 128 ya. Sorry ya, coba kita lihat ya berapa ini? Berapa ini? Enggak banyak sih, cuma ya 1 tera ya, 1 tera. Nanti komen nih, pamer, rusak pamer. Saya mau kasih tahu dunia ini main-main. Jangan serius-serius benar kita. Dan tidak boleh dikasih orang. Apa tadi? Imanuhum fi a'yunihim. Imannya di mana? Yang kedua, imanuhum fi iPhonihim. Imanuhum fi mana? Di iPhonihim. Bayangkan dia jual diri supaya bisa pakai iPhone. Jadi selingkuhan, jadi istri simpanan supaya bisa beli iPhone. Nanti saya lagi nyontohkan gini, dibilang sombong. Saya ini lagi mencontohkan. Begini loh cara dunia hari ini mandang. Jadi kalau ada cewek cantik, handphonenya ndak iPhone tuh ndak keren gitu loh. Ndak boleh merek-merek Jawa gitu, Oppo itu ndak boleh. Habis aku bedas jalan. Mama saya langsung komen, habis bang, oh jangan itu bang. Tuh komen kan? Jual ginjal buat beli iPhone. Lihat ya, lihat hari ini orang-orang tuh. Begini cara mereka mandang, begini cara mereka melihat, begini cara mereka berpikir hari ini. Luar biasa dunia ini, terbalik-balik teman-teman. Orang baik nampak salah, orang salah nampak benar. Ya selama handphone antum bisa dipakai untuk dakwah, untuk ngajak orang berbuat baik, ahlan masalah, ahlan masalah. Terus kok pakai iPhone, pakai ini nih, kena kasih pintar. Coba bilang, siapa yang ngasih ini? Orang baik apa Allah? Belum keluar barang yang sudah dijanjikan sama Ustaz, jangan ganti handphone, jangan ganti handphone dulu. Saya sudah siapkan Ustaz, memang saya sengaja mau ini. Belikan terus. Masya Allah. Dulu handphone saya belikan getah. Sahabat-sahabat kita. Saya pernah di fase antum, tinggal antum saya doakan ada di fase saya, bahkan lebih baik. Dulu cita-cita saya pengen umroh, hari ini sudah mulai berpikir siapa yang mau diumrohkan, siapa yang mau diberangkatkan. Tapi itu jangan cari muka sama saya. Itu kebodohan yang amat sangat. Sama saya tuh taat, atau sama inawa atau sama orang lain harus tidak taat. Disuruh sama yang lain tidak dikerjakan. Itu cari muka. Telinga saya di mana-mana. CCTV saya di handphone saya bisa tengok antum ngapain. Ini ada aplikasi CCTV. Siapa yang azan, siapa yang komat, saya bisa tengok diri saya sendiri juga. Ayo kawan-kawan, cek ke dalam. Kunci masalahnya kita ini, kita sibuk dengan penilaian orang lain. Itu kunci masalahnya generasi hari ini. Itu kunci masalahnya orang-orang yang hidup hari ini.
sibuk dengan ekspektasi apa kata orang. Ketika dipuji dia menganggap dirinya berharga, ketika kena caci maki dia menganggap dirinya hina. Udah saya tulis di IWS itu, pujian manusia tidak membuatmu mulia, caci maki manusia tidak membuatmu hina. Yang bisa memuliakanmu dan menghinakanmu cuma Allah saja. Cas, cuma Allah saja. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, balik lagi ke tadi, roja. Apa itu roja? Roja itu adalah harapan, ada doa, ada husnuzon, ada prasangka baik. Oh, aku sakit, sembuh insya Allah. Aku belum dapat jodoh, Allah akan datangkan jodoh yang terbaik. Oh, aku hari ini masih dihina orang, insya Allah naik derajatnya nanti, insya Allah akan diangkat derajat oleh Allah. Itu namanya roja. Khauf war roja itulah sadar diri antara manusia dengan Robnya. Memang aku ini lemah ya Allah, mudah tergelincir ya Allah, mudah jatuh ya Allah, kadang-kadang dipuji sedikit dah melampung ya Allah. Aku takut, aku dah istiqomah ya Allah. Itu namanya khauf. Tapi aku yakin ya Allah, Engkau pasti lindungi hamba, Engkau jaga hamba, Engkau bukakan pintu pertolongan untuk hamba. Itu namanya roja. Mama saya tuh cerita berkali-kali, Luqman tuh nikah tak ada duit dia tuh nak nikah tuh. Bukan jadi tutup-tutup, diceritakan kemana-mana, bayangkanlah. Mama saya lupa kali saya dah rusak nasyad. Hanya Amar Ridwan, diceritakan tak kemarin? Luqman tuh, kata dia, Bang Lulu ya kan? Tak berduit. Waktu ngelamar, Pak, Bapak, Ibu ya, Bunda, saya yakin tidak berani ngomong seperti Wawa. Tahu tidak Wawa ngomong apa? Tanggal 6 saya akan nikah. Tanggal 4 itu ketemu pertama kali sama menantunya, calon menantu. Jadi mama saya baru ketemu Bunda Om itu tanggal 4. H-2 akan nikah. Yang mana istri Kobang ketemu? Nanti mak bentar lagi belakang. Apa datang? Landing di Bunda dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Kami ketemu di Jakarta. Saya dari Pontianak, Jakarta terbang sama-sama ke Lampung. Disitulah saya dapat cincin dari mamanya Ustaz Rama. Cincinnya matanya 4. Dilepas. Karena aku punya cincin kan, beli cincin kekecian. Tahu kan ngapa beli cincin kekecian? Karena mau beli yang besar. Tak ada waktu itu. Waktunya tak ada. Ada apa? Otak saya masih konslet waktu itu 2009. Saya berpikir harus duit solusinya. Kata mama angkat saya, Mama Yuli, mamanya Ustaz Rahmat, itu ngelepas cincinnya, jari dari jarinya. Nih anak mama ada 4 kata. Ini untuk abang ada yang kelima. Oke. Begitu dipakai, dicoba dimasukkan ke jarinya Bunda, pas ada ini jalan jadi mas kawin. Qadarullah rupanya cincin dengan mata 4 itu jadi doa. Yang sekarang cincin itu muat di tangannya Ara. Anak saya rupanya 4 loh, kan 2 laki-laki, 2 perempuan. Itu mas kawin. Dah sampai di Lampung kan cuma setengah jam terbang. Sampai di Lampung sore, ingat saya sore di ruang tamu rumah itu. Ayah saya kan meninggal, tinggal mama saya. Bawalah paman-paman kan. Apa kata mama saya? Kan waktu itu ayah kasir. Ayah Husni, ayah kandung saya. Ayah kasir, ayah Gunawan, ayah saya juga. Ayah kasir itu yang suka makan anggur, saya bilang. Yang saya kalau beli anggur itu suka beli air mata. Ingat gitu. Dulu waktu saya tak punya duit, ayah tuh pengen makan anggur tapi saya belum mampu belikan. Hari ini dengan izin Allah duitnya ada untuk beli anggur, ayahnya yang sudah ada. Itu kalau ingat itu saya suka nangis gitu, sedih. Antum yang masih punya ayah, masih punya orang tua, sayang benar. Jatuhnya selalu kita ada. Benar. Mumpung masih ada baik-baik lah. Nah, sampai di Lampung, mama saya bilang gini, Bu, ini Luqman, belum kerja. Tak punya kerjaan tetap, kuliah pun baru. Ayahnya udah meninggal, saya guru SD.
Dia nekat menikah. Kalau ibu terima, alhamdulillah. Enggak apa kami bawa balik. Cuma anda ngomong kayak gitu sama calon mertua, calon besan. Ibu bunda berani ngomong gitu sama calon Ridwan? Pasti disuruh, anak saya ini begini, anak saya begini. Saya waktu jatuhkan market kawan. Ini dikawal pakai Alphard, pakai mahal. Kita nyaman sekarang nikah. Itu pun masih komplain kan. Zaman saya dijatuhkan kemarin. Saya bilang, Allah mama nih sedang-sedang gak ngomong. Kalau ketemu nih, dalam ngelamarnya saya pakai telepon, nelpon modal 10 ringgit pulsa. Tak ada di edifikasi, tak ada Wan. Tumbangkan langsung Wan. Apa kata ayah almarhum? Insya Allah kami terima Bu. Dari pertama kali nelpon saya dengan ibunya Nurul kan ayah saya tuh. Dengan ibunya Nurul tuh udah setuju. Jadi Bunda Uung tuh panggilannya gitu. Nurul tuh panggilan di rumah. Jadi kayak saya Lukman, panggilannya Lulu gitu. Nah di sana dipanggilnya Nurul. Ayah tuh manggil Bunda Uung tuh Nurul. Dari pertama Nak Lukman nelfon saya sudah setuju. Jadi kata mama saya, gimana nih lanjut ke tadak nih? Coba, tak pakai bahasa basi. Wah, tembak langsung, Melayu kan? Gimana? Oh lanjut Bu, insya Allah. Baru saya bingung. Ya Allah, saya bilang. Ini beneran beranikan. Dah, apa adanya lah. Serahkan. Tanggal 4 baru ketemu dan lamaran. Alhamdulillah dan insyaallah diterima. Tanggal 5 pisah rumah. Malamnya kami langsung pisah rumah. Saya dinap di rumah pamannya Bunda Uung, namanya Teis dengan Teas. Dinap di sana. Disitulah baru tahu cerita bahwasanya 7 tahun yang lalu 2002 waktu ayah saya meninggal, ayah saya itu diurus jenazahnya oleh bibinya Bunda Uung. Masya Allah tuh. Jadi tahun 2002 yang bantu carikan ambulan, bantu melepaskan sepatu, mengurus jenazah almarhum ayah saya di Jakarta itu bibinya Bunda Uung, namanya Bu Maria. Mama saya cerita waktu tanggal 5 itu, Bu Lukman nih dulu, ya kan, ayahnya tuh almarhum tinggal di Jakarta. Cerita sama Teh Asni di meja makan gitu. Ayah itu tinggal di Jakarta. Waktu itu kumpul orang dari seluruh Indonesia kumpul di Jakarta. Nah, ayah ini ada dekat satu kelompok gitulah di seminar itu dengan orang-orang dari Lampung. Termasuk yang ngurus jenazah ayahnya Lukman ini orang Lampung, namanya Bu Maria. Begitu disebut nama Bu Maria, bibinya Bunda Uung, Teas sama Teis itu ngambil album foto. Ini cerita 2009 ya. Cerita ngobrolnya tanggal 5 2009. Begitu ketemu, ya kan, dibuka lah tuh. Oh ini bukan, kata Teas kan. Kata Bunda Uung, kata mama saya, benar ini lagi. Siapa ini? Ini eteknya Nurul. Etek itu orang Minang kan. Bibi Maete itu rumah makan. Tahu nggak saya? Tentang bos kuliner kan. Ini eteknya Nurul. Ya Allah, sempit dunia ini. Nanti pasti kepo, Ustaz ketemu Bunda Uung di mana? Di muka bumi. Saya ketemu sama Bunda Uung di Malaysia, di Kuala Lumpur. Dari mulai kenal sampai akad nikah berapa lama jaraknya? 1,5 bulan. Saya merasa sama Bunda, saya karena Allah. Karena dia satu-satunya perempuan yang mau sama saya. Saat itu. Kalau saat ini,
Apa tuh Ustaz? Tak ada gini ya. Nanti saya kepantut bilang sombong. Dulu jualan paku, sekarang jualan rambutan. Dulu tidak laku, sekarang tetap rambutan. Ada yang DM tuh yang terus terang gitu tuh. Saya siap kok Ustaz jadi yang kedua. Maksudnya dia mau panen barang udah jadi kan. Waktu kita lumus dulu tuh tak ada ditolak. Jadi Bunda Uung Allah takdirkan menjadi jodoh saya. Rupanya sudah Allah pertemukan dengan bibi, antara bibi dengan ayah saya almarhum sudah ketemu itu 2002, berarti 7 tahun sebelumnya. Itu rahasia Allah, kita tidak pernah tahu. Ketemu di Malaysia, ketemu tak sengaja. Saya punya ustazah yang mau saya nikahi, alhamdulillah muka kayak gini 3 kali gagal nikah. 3-tiganya ustazahnya nolak semua. Ya enak kan, gerak tuh langsung diterima. Malah Ridwan nolak orang kan. Pilihan ganda Pak, resikonya cowok ganteng. Mumpung ada bapak mamanya biar tahu kelakuan Ridwan di sini gitu. Branchman, tapi lebih tinggi Baitul Masjid of region. Jadi rupanya gitu skenario Allah. Belajar apa kita nih, belajar itu dengan ketetapan Allah. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut kita, belum tentu buruk menurut Allah. 3 kali gagal nikah, punya cara Allah untuk mempertemukan saya. Dulu 2002 sudah ada MOU antara ayah saya almarhum dengan bibinya Bunda Nur, yang kemudian hari Allah takdirkan menjadi istri saya. Nyambung antum. Maka kalau antum hari ini punya pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangan, terimalah, itulah perempuan, itulah laki-laki yang Allah takdirkan untuk kehidupan antum. Terima dia dengan segala kelebihan kekurangannya. Tepuk sebelahnya kalau punya. Kalau tidak punya gimana Ustaz? Sabar. Makanya kan belajar di universitas kehidupan ini belajar apa sih? Akhi, abang kakak, kita belajar apa sih? Kita belajar ikhlas. Saat keinginan tidak sesuai dengan kenyataan, apa yang harus kita lakukan? Saat kejadian, kenyataan tidak sesuai dengan keinginan, apa yang harus kita lakukan? Ayo apa? Ayo apa? Ketika kejadian, kenyataan tidak sesuai dengan keinginan kita, apa yang harus kita lakukan? Oh, kok diborong semuanya? Yang kita harus lakukan adalah ridho. Nggak lulus antum nih, gimana sih? Hati-hati. Mengerti. Ada videonya Pati. Kita harus belajar ridho. Ridho itu apa Ustaz? Menerima dengan lapang dada semua ketetapan Allah yang sudah terjadi. Makanya tidak belajar, tidak tahu, tidak mau nanya, suka terbalik-balik. Kadang dibilang sabar, kadang dibilang ikhlas. Tidak, ikhlas itu beda tempat, bos. Ikhlas itu ketika antum melakukan sesuatu karena Allah, tidak mengharap lagi pujian manusia, caci maki manusia. Itulah namanya ikhlas. Sabar itu kapan Ustaz? Sabar itu ketika antum posisi menahan. Apa? Sabar itu menahan. Nahan apa Ustaz? Menahan ketika perbuatan baik antum dibalas dengan keburukan. Itu namanya sabar. Tahan. Kita udah berbuat baik, orang jahat sama kita. Kita udah bantu dia, orang caci maki kita.
kita udah tolong dia orang masih, itu namanya sabar. Tapi ketika antum menerima dengan lapang dada semua ketetapan Allah yang sudah terjadi, itu namanya ridho. Banyak yang belum paham. Ayah saya sudah meninggal, saya 3 kali gagal nikah. Apa sikap saya menghadapi itu? Ridho. Kalau tak ridho, udah terjadi, cuman betul nggak? Sabar itu kapan Ustaz kita harus mengaplikasikan sabar? Ketika kebaikan yang kita lakukan untuk seseorang atau untuk orang lain justru dibalas dengan keburukan. Sabar itu apa? Tetap berbuat baik, itu sabar. Antum punya uang untuk foya-foya tapi memilih untuk bersedekah, itu sabar namanya. Jadi dimensi sabar itu bukan cuma ngelus-ngelus dan sabar. Enggak, itu enggak sabar namanya. Sabar itu tetap tidur nyenyak, tetap makan enak walaupun orang jahat sama antum. Orang ngomong-ngomongkan antum di belakang. Jadi ridho itu apa? Menerima dengan lapang dada semua ketetapan Allah yang sudah terjadi. Kalau sabar, kau nih gini, terus kita tetap berbuat baik. Nah, ketika kita mulai misalnya menasihati orang atau ngajak orang ngomong, terus dia bilang urus aja dirimu sendiri, urus aja dosa-dosamu. Terus apa namanya aplikasinya? Pakai aplikasi apa kita? Aplikasi sabar. Ada orang tuh mulut itu memang kayak sekolah gitu mulut itu. Semua dikomentari, semua salah di mata dia. Ada nggak orang kayak gitu tuh? Ada kan? Resek, sebenarnya kalau bahasnya itu apa? Resek. Komentator. Udah qadarullah kan? Termasuk hari ini saya dengan izin Allah ada di Masjid Kapal. Allah tutup orang kopi itu aji, Allah tutup pecel lele, Allah tutup usaha baksonya. Saya ridho. Begitu ridho pindah dari Gang Raya 5 pindah ke Gang Imanuddin. Ngerintis Masjid Kapal Muzahan pelan-pelan dari mulai tangan merah, tidak ada orang, kena hina orang, dicurigai orang, dicaci maki, macam-macam lah. Sampai akhirnya punya Allah kekayaan di titik sekarang ini. Tidak ada jalan yang mudah, akhi. Tidak ada jalan yang semuanya harus mulus. Ada ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Apa? Bisyai'in minal khauf. Saya baru bahas khauf hari ini. Baru bahas roja sedikit tadi. Bahas lagi tentang hamun. Nah, ini contoh ya, contoh orang belum paham. Kita tidak boleh marah, belum paham dia. Ustadz, anak saya baru meninggal di umur 14 tahun kecelakaan di jalan raya. Sampai sekarang saya selalu rindu dan menangis. Apakah saya belum ikhlas, Ustadz? Ayo. Ikhlas atau ridho? Nah, namanya bukan ikhlas kak, abang. Namanya ridho. Ketetapan Allah yang sudah terjadi itu ridho namanya. Kalau ikhlas itu ketika kita berbuat baik hanya mengharap ridho Allah. Ketika melakukan kebaikan hanya mengharap Allah, itulah namanya ikhlas. Di Indonesia hari ini salah kaprah. Orang nyebut dia bilang, saya ikhlas Ustaz toko saya kebakar, saya ikhlas Ustaz rumah tangga saya cerai, saya ikhlas. Bukan ikhlas kak, ikhlas dari situ tempatnya. Makanya para ulama menyebutnya irdo bima qassamallah. Terimalah ketetapan Allah yang sudah ditakdirkan untukmu. Ridwan cari-cari di Jakarta tak ketemu, cari-cari istri Jogja tak ketemu, cari-cari di Bangka makin tak ketemu. Orang berjodohnya di Pontianak, branch manager, baru dapat jodoh.
Itu ridho dengan ketetapan Allah itu kita terima. Makanya kan raditu billahi rabba wa bil islami dina, itu kan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Gimana urutannya Ustaz? Di Universitas Kehidupan urutannya IRS. Urutannya gimana? Ikhlas dulu. Berbuatlah karena Allah, jangan berharap manusia. Nanti ketika antum berjalan berbuat karena Allah, ya kan? Antum akan berhadapan dengan takdir-takdir Allah, qadar-qadarnya Allah, ketetapan-ketetapan Allah yang tidak sesuai dengan maunya antum. Kok suami saya begini Ustaz? Kok istri saya begini Ustaz? Kok tempat kerja saya begini Ustaz? Di situ kita belajar mengolah hati, belajar gitu. Antum yang hari ini mungkin ngomel-ngomel tentang sholat, tentang baca Quran, STW di absen, hadiran di absen pakai fingerprint. Kau tak tahu rasanya tak punya kerja. Kau tak tahu rasanya kerja di tempat yang bosnya itu tidak bolehkan sholat karena harus rapat. Aku udah pernah. Saya udah pernah merasakan itu. Tidak boleh sholat, harus ikut rapat dulu. Nanti saya pura-pura ke toilet. Saya pernah di fase itu. Belajar itu, ngolah hati, nerima dengan lapang. Ngapa tutup ya orang kopi itu haji? Ngapa tutup ya warung pecel lele? Ngapa tutup ya warung kemangi? Ngapa tutup bakso itu? Padahal enak kok, saya rasa enak. Kok gak laku ya? Rupanya Allah punya skenario lebih baik untuk kehidupan saya. Saya disuruh pindah dari Gang 5 ke Imanuddin, suruh merintis kehidupan yang sungguhnya, kerja di perusahaan Allah. Maka sekali lagi saya ingatkan SPS daripada kita layah ya walayamut, layak mutu walayah ya, tidak bermutu karena kurang biaya. Apa namanya? SPA apa? SPA yang layak mutu walayah, tidak bermutu karena tak punya biaya. Bagus kita mengundurkan diri, lebih terhormat, lebih nyampah di sini, nyempam di sini. Apa yang kita nyampah di sini? Wujud luka ada nikah, kau ada cerita ada ya, useless. Kalau kata orang Sambas tidak pakai. Jadi orang Sambas itu pakai bahasa Inggris. Mana bangsa? Orang Sambas itu Pak, bahasa Inggris. Nah kemana kau ya? No go, aku no go, no artinya tidak, go tidak kemana-mana. Berarti orang tidak kemana-mana tuh no go, bahasa Inggris Bang. No go kan? Tidak kemana-mana. No go, nongkrong. Ridho. Terakhir, begitu antum sudah masuk di zona yang terakhir, apa zonanya? Ketika antum sudah ikhlas lillahi ta'ala karena Allah berbuatnya, antum sudah ridho dengan ketetapan Allah, antum belajar jadi orang baik, belajar berbuat baik, belajar nolong orang, belajar membantu orang, minjamkan uang sama orang, mungkin bayarkan SPP-nya anak orang. Kebaikan antum dibalas dengan kejahatan. Disitulah level yang paling tinggi, namanya sabar. Itu kenapa di Al-Quran wasta'inu bis sabri, sabar dulu. Kalau kita yang namanya mahasiswa baru maba nih kan, lulusannya kemarin kan Coach Stephen kan, lulusan perdana kan, alumni nomor 1 Universitas Kehidupan kan Coach Stephen. Saya WA sama beliau, pointer-pointer dari Universitas Kehidupan itu saya forward ke beliau. Dan beliau bilang, "Sodak ya Ustaz, benar, ini tes disertasi saya." S3-nya beliau bicara tentang ikhlas dan menerapkan ikhlas itu kan beliau sampai mati, sampai wafat. Semoga kita ada, dan pernah saya bahaskan, semoga kita diizinkan Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah dan segala macam. Itu pagi beliau WA itu, malamnya beliau meninggal dunia. Kok sih? WA sama saya masih simpan WA.
itu tak ada batas. Apa? Kalau masih ada batasnya itu bukan sabar. Sabar tak berbatas. Maka kemarin saya kasih antivirusnya. Daripada dengki mendingan introspeksi, daripada marah-marah mendingan muhasabah. Semakin menyalahkan orang lain, semakin gak menyelesaikan apapun. Dah, insya Allah. Nah, kalau ditipu gimana Ustaz? Gimana cara nyikapinnya? Ridho dulu, habis itu muhasabah. Ngapa ini ditipu? Adakah saya pernah makan dari orang? Adakah pernah saya ini? Semakin menyalahkan orang lain, gitu ya. Jadi ketika terjadi sesuatu tidak sesuai dengan keinginan itu, nomor satu adalah ridho dulu, terima dulu. Oke, saya terima ya Allah. Habis itu muhasabah. Astagfirullahaladzim. Salah saya ya Allah, apa ya? Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita hati yang lembut, hati yang sabar, hati yang ikhlas, hati yang ridho. Mudah-mudahan ikhlas, ridho dan sabar ini bisa membuat kita betul ketika kita mengatakan raditu billahi rabba. Semuanya raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah raditu billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jadi raditu billahi rabba itu saya ridho ya Allah, Engkau sebagai Tuhanku, Engkau sebagai zat yang mengurusku. Semua takdir yang akan terjadi padaku aku terima semua. Yang sudah terjadi atau akan terjadi. Wabil islami dina, dan saya siap ya Allah dengan konsekuensinya. Islam tak boleh riba, Islam tak boleh zina, Islam tak boleh mencuri, Islam tak boleh hasad, Islam tak boleh dengki, Islam harus baca Quran, Islam harus salat waktu. Aku ridho ya Allah. Islam harus nutup aurat, aku ridho ya Allah. Aku siap. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan aku ridho ya Allah Nabi Muhammad sebagai utusan, dan dia juga manusia biasa seperti aku. Aku berusaha ya Allah, untuk mencontoh beliau, mencontoh kepribadiannya, mencontoh kesabarannya, mencontoh. Maka teman-teman, saya mau ngajak antum semuanya. Ada yang udah punya anak di sini? Antum mulai hari ini ikut saya catat ya. Ya Allah, jadikan saya, doakan diri sendiri dulu, jadikan saya anak cucu keturunan saya, orang-orang yang saya cintai, mempunyai keikhlasan seperti ikhlasnya Rasulullah, mempunyai ridho seperti ridhonya Rasulullah, mempunyai sabar seperti sabarnya Rasulullah. Lanjutkan bersambung, mempunyai ikhlas seperti ikhlasnya Rasulullah, mempunyai ridho seperti ridhonya Rasulullah, mempunyai sabar seperti sabarnya Rasulullah, mempunyai amalan baik seperti amalannya Rasulullah, mempunyai akhlak seperti akhlaknya Rasulullah, mempunyai keikhlasan. Terus panjang, pakai bahasa Indonesia aja, sambung doa itu, betul, sambung ya. Ya Allah, jadikanlah ikhlas saya seperti ikhlasnya Rasulullah, jadikanlah ridho saya seperti ridhonya Rasulullah, jadikanlah sabarnya saya seperti sabarnya Rasulullah, akhlak saya akhlaknya Rasulullah, amalan saya amalannya Rasulullah. Jadikanlah seperti, namanya seperti kan berarti kan kita sedang niru kan, benchmarking. Jadikanlah saya ya Allah, zuhudnya saya seperti zuhudnya Rasulullah, jadikan waroknya saya ya Allah seperti waroknya Rasulullah. Tapi jangan doakan diri sendiri ya, doakan antum, pasangan, orang-orang yang antum cintai, guru-guru, doakan juga. Antum-antum yang katanya ngaku santri, doakan saya juga.
Saya tidak berhenti doakan antum, insya Allah. Tidak antum minta saya doakan terus kok. Ada atau tak ada depan mata saya doakan ini. Tapi saya minta antum doakan saya juga. Kalau antum mau, tidak juga ada apa-apa. Doakan saya. Jadikan kami ya Allah bisa bersedekah seperti sedekahnya Rasulullah. Jadikan kami bisa sehat seperti sehatnya Rasulullah. Jadikan amalan kami seperti amalannya Rasulullah. Seperti terus ini ajaz tubuh saya dia sedekah. Ya, untuk doa gitu ya mulai hari ini ya. Ya, doakan kami. Apa ya Allah, jadikanlah saya, anak cucu keturunan saya, pasangan-pasangan saya. Ini aku tidak perlu pakai bahasa Indonesia aja, doa terus. Pak Rudi bisa doakan istri, Bu Muli, doakan anak Raka, semuanya Pak doa gitu. Ya Allah, jadikan kami sekeluarga seperti keluarganya Rasulullah. Ya kan? Jadikan kami ya Allah sekeluarga ini seperti keluarganya Rasulullah. Terus begitu. Jadikanlah kebahagiaan kami seperti bahagianya Rasulullah. Jadikanlah rasa takut kami kepada Engkau ya Allah seperti takutnya kami kepada seperti Rasul. Terus itu. Kapan Ustaz baca doa ini? Pasti nanya gitu. Jawabannya setiap saat, kecuali di dalam kamar mandi dan di kuburan. Doa terus. Doa. Udah jadi nih biasanya resumenya Ustaz Adia nih. Udah direvisi tadi Ustaz Adia, doanya seperti Rasulullah. Belum tambah ya. Ada yang versi doa tambahan tuh Ustaz Adia. Jadikanlah kami, ya kan, saya. Jadi jangan cuma doakan anak aja pengen jadi hafiz Quran. Kita orang tua tidak jadikan diri kita hafiz Quran. Ajaztukum, saya ijazahkan antum semuanya. Ini saya juga dapat dari guru saya. Pakai ya doanya ya. Jadikanlah saya, pasangan saya, orang-orang yang saya cintai, orang-orang sekeliling saya, guru-guru saya, orang yang punya hak atas diri saya, dan anak cucu keturunan saya sampai hari kiamat ya Allah. Jadikanlah mereka semuanya punya ikhlas seperti ikhlasnya Rasulullah, punya ridho seperti ridhonya Rasulullah, punya sabar seperti sabarnya Rasulullah, punya akhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Ajaztukum, saya ijazahkan antum semuanya. Antum silakan lanjutkan. Nanti kalau dibilang gitu, bilangnya apa? Qabil atau qabil tuh boleh. Saya terima Ustaz, saya qabil. Nah, pakai enggak usah izin lagi, udah di ajaztukum itu berarti udah halal untuk share, tulis, posting, bagikan. Tinggal tuh panjangkan doanya, oke? Jadikan guru-guru saya ya Allah, keikhlasannya, ketulusannya, keilmuannya seperti ilmunya dan ya Rasul. Jadi kita menjadikan Rasulullah sebagai benchmark. Sedekah kita seperti Rasulullah, senyum kita seperti Rasulullah, jalan kita seperti Rasulullah. Dan mudah-mudahan ya kita nanti dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya, doakan keluarga saya. Semoga kami semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah, dijaga Allah di dunia wal berkah Allah. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru.